Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asinda Putri Mu'arif dengan NPM 2525000 yang akan mempresentasikan makalah saya dengan yang berjudul Analisis Konten Dakwah Keislaman di Media Sosial dengan judul Kalau Hidupmu Susah Banyaklah Beribadah. Nah, jadi setelahnya itu ada deskripsi konten. Deskripsinya yang ngomong di konten yang saya lihat itu yaitu adalah Ustadz Abdul Somad yang berjudul Kalau Hidupmu Susah Banyaklah Beribadah. Dan intinya dari ceramah itu yang dibahas adalah bagaimana seorang muslim menyikapi kesulitan atau ujian hidup. Pesan inti yang disampaikan adalah bahwa ketika seseorang menghadapi kesulitan hidup, sikap yang tepat bukanlah berkeluh kesah atau menjauh dari agama, melainkan memperbanyak ibadah seperti sholat, zikir, doa, atau sedekah sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian ibadah dalam ceramah ini itu diposisikan sebagai sarana untuk memperoleh pertolongan Allah, sekaligus ketenangan batin di tengah kesulitan yang dihadapi. Terus habis itu setelahnya identifikasi arah pembahasan. Jadi berdasarkan kerangka tersebut, ceramah yang saya tonton yang judulnya Kalau Hidupmu Susah Banyaklah Beribadah itu lebih condong ke Islam normatif. Alasannya karena ceramah ini berisi anjuran atau seruan langsung untuk memperbanyak ibadah sebagai respon terhadap kesulitan hidup. Dan ada sebuah pesan yang bersifat mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan. Terus itu disandarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis, bukan pada penelusuran sejarah atau konsep kemunculan atau ibadah dalam Islam. Tidak ditemukan pembahasan mengenai asal-usul historis konsep tawakal atau bagaimana pemahaman umat Islam terhadap ujian hidup berkembang dari masa ke masa. Fokus ceramah ini sepenuhnya itu pada dimensi normatif. Jadi apa yang dianjurkan syariat untuk dilakukan ketika hidup itu mulai terasa berat. Terus habis itu setelahnya ada bedah metode yang dipakai. Nah, metode yang dipakai sama Ustadz Abdul Somad di ceramah yang saya dengarkan ini adalah pakai pendekatan tekstual, yaitu cara yang langsung merujuk ke ayat Al-Quran atau hadis sebagai bukti utamanya. Nggak terlalu pakai data sosiologi atau psikologi kayak penelitian lain. Terus cara ngomongnya itu juga lugas, gampang dimengerti sama siapa aja. Terus bahasanya juga tuh nggak belibet-belibet, sekaligus bisa orang itu ya suka sama apa yang beliau sampaikan. Beliau juga kan menyampaikan dengan ada sedikit komedi gitu. Jadi orang itu lebih suka ya mungkin mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Terus habis itu yang keempat ada kritik. Setelahnya ada kritik. Nah, kritikannya kelebihan dari yang itu dalil yang digunakan itu bersumber langsung dari Al-Quran dan hadis, sehingga pesan memiliki dasar yang jelas. Terus habis itu bahasa yang digunakan itu mudah difahami sama semua orang. Terus pesan yang disampaikan itu bersifat universal dan relevan karena kesulitan hidup adalah pengalaman yang dialami oleh hampir semua orang, sehingga pesan
pesannya itu mudah menyentuh audiens dari berbagai arah. Terus habis itu adapun kekurangannya, kekurangannya itu yang pertama, solusi yang ditawarin itu kebanyakan cuma fokus ibadah atau ritual doang, jarang banget kayak nyentuh kayak bahas ke soal usaha nyata kayak kerja keras, cari nafkah yang halal, atau minta bantuan ke ahlinya kalau pas lagi ada masalah atau pas lagi stres. Padahal itu bagian dari ikhtiar juga. Terus bahasanya soal iman juga belum dikaitkan sama masalah zaman sekarang kayak kemiskinan yang ada karena sistem atau tekanan ekonomi. Jadi seolah-olah masalah hidup itu cuma soal pribadi sama hubungan Allah aja. Terus habis itu setelahnya yang bisa menjadi salah paham atau kurang pas itu secara umum, ajakan memperbanyak ibadah pas lagi susah itu sebenarnya benar dan sesuai ajaran agama. Tapi bahayanya pendengar itu bisa salah tangkap. Malah kayak bisa aja mereka itu menganggap bahwa ibadah itu kayak pengganti usaha. Jadi bukan pelengkap ikhtiar. Terus belum lagi penjelasannya itu soal hubungan antara ikhtiar dan tawakal belum jelas banget. Jadi bisa aja ada yang mikir kalau udah beribadah ya udah kayak gitu, terus gak perlu ada usaha. Terus kemudian maaf, baik, sesinya sudah habis, saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.